Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang akan disediakan untuk orang-orang yang benar-benar bertakwa. Ialah orang-orang yang mau menafkahkan hartanya, baik di waktu ia lapang maupun di waktu ia sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah suka, Allah senang pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir ini mendapatkan ampunan dari Allah, dan kita semua layak untuk dimasukkan ke dalam surga. Inilah cita-cita dan harapan kita. Bangun di waktu subuh, melaksanakan solat subuh berjamaah merupakan keutamaan yang sangat besar, karunia dari Allah bagi orang yang beriman. Solat subuh 2 rakaat, solat subuh berjamaah lebih utama daripada solat sunat nafil sepanjang malam. 2 rakaat solat sunat sebelum solat subuh lebih utama daripada ia mendapatkan dunia beserta segala isinya. Bayangkan tu. Kok dapik awak ramai panuh masjid. Kok tahu, kok diperlihatkan keuntungan tu, nilai solat subuh berjamaah ditambah solat sebelum solat subuh 2 rakaat. Mungkin tak muat masjid awak. Nah, keimanan itulah yang membuat kita tertarik untuk hadir melaksanakan solat subuh di masjid. Dalam suasana aman, dalam suasana tenang. Kita alhamdulillah di negeri kita, di kawasan kita, di sekitar kita, masjid, musola banyak, suasananya tenang, aman, tidak ada hiruk pikuk bom seperti yang terlaksana di Palestin. Yang merasa ketakutan, yang merasa cemas, khawatir. Kita alhamdulillah negeri kita aman. Ya Bu ya?
Tapi kita dengar berita saudara kita di Palestin, saudara kita di negara lain, mereka susah untuk beribadah, melaksanakan solat subuh ke masjid. Ini yang pertama kita syukur. Kemudian selawat dan salam marilah kita berkirim kepada Nabi kita, Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau ketika harta dan anak-anak kita tidak bisa menolong, membantu kita lagi. Selanjutnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Ustaz Saddam Al-Haqqi Lubis. Benar jadwal dia katanya hari ini tidak bisa untuk mengisi, minta tolong ke saya untuk menggantikannya. Ya. Nah, lagi dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, ambo namo Miswar Lubis. SAGMA juga berasal dari Pasaman Barat. Tinggal di komplek perumahan Wisma Indah 5 Tabing. Nah, di situ tinggal. Jadi tadi jam sampai lewat 1:04, coba datang ke Kojang. Kita membina panti asuhan Al-Yusra yang ada di komplek itu, dan kegiatan sehari-hari sebagai dosen pendidikan agama Islam di Politeknik LP3I Padang. Itulah perkenalan awal Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, sekedar mengulang-ulang. Sebab kaji harus diulang-ulang. Kok lupa, di kanan balik. Ya kan? Nah, supaya lebih lancar diulang lagi. Apalah sering kita dengar. Para ustaz pembalik telah menyampaikan, para khatib telah mengingatkan. Nah, jadi ambo datang balik mengingatkan kita tentang pentingnya kita segera minta ampun. Pentingnya kita segera untuk menyadari kesalahan kita sebelum terlambat. Mengakui dosa kita, lalu kita minta ampun. Mengakui bersalah, lalu kita minta maaf. Jangan enggan minta maaf. Jangan sulit minta ampun. Karena orang yang senang minta ampun, Allah pun suka kepadanya. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu pada surat Ali Imran ayat 133, Allah mengingatkan agar bersegera. Jangan menunggu-nunggu. Jangan berlama-lama. Ya, bersegera. Wasari'u. Kata para ulama tafsir menyeratkan bahwa wasari'u itu berarti segera. Kau orang ke lain. Jangan lama je lain. Jangan berleha jual, jangan terlena juga lagi dengan dunia tu lain. Dengan pindahan ini jangan terlena lagi. Kematian sudah dekat. Awak tak tahu bila tiba kematian tu, tiba-tiba baru menyesal. Wasari'u itu maknanya bersegeralah. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu bulan depan. Jangan tunggu tahun depan. Jangan tunggu Ramadan dulu. Jangan tunggulah tua dulu. Ini maksudnya Pak. Tapi segera ketika ada peluang, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang takwa. Jadi ada 3 kalimat dalam ayat ini. 3 kalimat. Kalimat pertama adalah anjuran agar kita bersegera. Diperintah bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. 1.
dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan buminya. Tidak satu-satu loh, kedua-duanya, ampunan dan juga surga. Dan yang ketiga, ampunan dan surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Itu kuncinya. Lalu Bapak Ibu, dalam hadis Nabi dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansor, bercerita suatu hari ketika Rasulullah menjelaskan ayat ini, lalu datanglah seorang laki-laki dari kalangan Arab Badui, dari kampung, orang dusun, orang gunung. Langsung berdiri di hadapan Nabi, di hadapan sahabat-sahabat lainnya. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amalan apa yang mesti aku lakukan agar saya mendapatkan ampunan dan surga itu. Hebat pertanyaan Pak ya. Tidak hanya sekedar berdoa minta ampun saja. Harus ada perbuatan yang dilakukan supaya mendapat ampunan. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku apa yang mesti saya lakukan, apa yang mesti saya kerjakan, apa yang mesti saya amalkan supaya saya mendapat ampunan dan mendapatkan surga itu. Lalu Nabi mengatakan ada 4 hal perbuatan. Apabila kamu lakukan 4 hal ini, kamu pasti akan mendapatkan ampunan dan surga. Yang pertama, hendaklah engkau beribadah hanya kepada Allah. Hendaklah engkau beribadah hanya kepada Allah, dan jangan engkau syirikatkan Allah dalam ibadahmu itu. Ini yang pertama. Beramallah, berbuat baiklah. Solat, puasa, zakat, haji, umroh. Lakukanlah. Berbuat baiklah, tolonglah orang lain. Bantulah, mudahkan urusan orang lain, berbuat kebaikanlah, tapi jangan melakukan kesyirikan dalam ibadahmu itu. Jangan melakukan kesyirikan dalam amal baikmu itu. Lalu ditanya, bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Ketika aku beramal baik, beribadah kepada Allah, apakah mungkin aku berbuat syirik pada ibadah? Mungkin. Betapa banyak orang beramal baik, solat, puasa, zakat, haji, umroh, berimpak, bersedekah, tapi hatinya tidak kepada Allah. Dia beramal karena riya, beramal karena ingin mendapatkan jabatan kedudukan, bersedekah, berimpak supaya dipilih. Ujung-ujungnya ini niatnya salah. Maka perbaikilah niat dalam beramal. Luruskan niatmu. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan rahmat Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Tapi siapa yang ingin berhijrah untuk mendapatkan harta yang akan dimilikinya, atau mendapatkan wanita yang akan dinikahinya, dia hanya mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Maka luruskan niat Bapak Ibu. Untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maka perbaiki niat kita. Beramal lillahi ta'ala. Beramal baik mengharap reda Allah. Sehingga para ahli tarikat, orang-orang sufi mengingatkan sebelum memulai membaca kalimat zikir, awali dengan ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. 2 kalimat. Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, engkaulah yang ku maksud. Waridoka, dan redomu yang aku tuntut, matlub namanya. Jadi beramal kita karena ini perintah Allah. Kenapa beramal? Ini perintah Allah. Apa tujuan beramal? Untuk dapat ridha Allah.
Kenapa solat? Perintah Allah. Kenapa solat? Perintah Allah. Untuk apa kamu solat? Untuk mendapat ridha Allah. Kenapa puasa? Ini perintah Allah. Untuk apa kamu puasa? Untuk dapat ridha Allah. Kenapa berzakat? Untuk ini perintah Allah. Untuk apa kamu berzakat? Karena mendapat ridha Allah. Itu kunci pertama. Untuk mendapat ampunan dari Allah, untuk mendapatkan surga, hendaklah kita luruskan niat kita semata-mata mengharapkan ridho Allah. Berjalan ke masjid mendapat ampunan dari Allah. Langkah kaki yang kita langkahkan menyebabkan gugur dosa ketika kaki kanan dilangkahkan. Ketika di pintu masjid saja kita sudah bermohon minta ampun kepada Allah. Di pintu masjid membaca doa. Bismillah. Allahumma ghafirli waftahli abwaba rahmatika. Doa kita minta ampun ketika kamu masuk masjid. Niatnya Allah ridha kepada. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk mendapatkan ampunan dari Allah ketika di dunia kita minta ampun. Ketika di dunia kita masih hidup kita berbuat sesuai dengan pertanyaan si pemuda tadi, dijawab oleh Nabi, hendaklah engkau istiqamah menjaga solat. Istiqamah melaksanakan solat 5 waktu. Walaupun kamu sibuk bekerja di sawah, di ladang, di kantor, di tokomu, sibuk dengan perusahaanmu, sibuk dengan anak cucumu, sibuk dengan permainan dan tontonan, jangan sampai tinggalkan solat. Ketika kamu putuskan hubungan dengan Allah, maka hinalah kamu. Tidak ada gunanya bagimu amal kebaikan yang kamu lakukan di akhirat nanti. Di dunia kamu dapat kebaikan karena amal baikmu, suka membantu orang, menolong orang, memudahkan orang. Tapi karena tidak melaksanakan solat, maka amal kebaikanmu itu di akhirat tidak bernilai sama sekali. Maka jagalah solat supaya kamu mendapat ampunan dari Allah. 5 kali sehari semalam dipanggil untuk menghadap Allah, dipanggil untuk menuju kepada kemenangan. Dan Nabi mengingatkan, bagaimana menurut kalian, kata Nabi kepada para sahabat, kalau sekiranya ada 5 anak sungai yang mengalir deras dalam airnya, jernih airnya, berada di depan pintu rumahmu, kamu mandi di sungai itu 5 kali, apakah masih ada daki kotoran yang melekat pada tubuhmu? Mungkinkah ada kotoran lagi sementara kamu sudah mandi 5 kali di sungai itu? Maka sahabat menjawabkan, tidak ada lagi ya Rasulullah. Kalau kami mandi di sungai yang bersih, airnya mengalir, airnya dalam, kami mandi 5 kali, pasti kotoran sudah akan bersih. Nah, begitulah tamsilnya seseorang beriman ketika dia solat 5 kali sehari semalam, maka terhapuslah dosa-dosa yang ada pada dirinya. Terampun dengan solat. Maka solat menuju ampunan Allah. Orang yang solat mendapatkan ampunan dari Allah. Orang yang solat mendapatkan surga, karena solat merupakan kunci ke surga. As-solatu miftahul jannah. Solat itu kunci kasarugo. Jadi Bapak Ibu, kini sungguh memprihatinkan. Banyak di antara kita umat Islam yang sengaja meninggalkan sholat. Tidak ada perasaan sedih, tidak ada perasaan takut, tidak ada rasa khawatir. Sengaja tidak sholat. Kenapa? Sibuk mencari pitih. Bahkan tidak solat, ikut mengajak penumpang, ikut tidak dapat setoran. Kenapa tidak solat? Ikut pembeli sedang banyak, akhirnya tidak sembahyang. Rugi.
Walau harta berlimpah ruah, kalau solat ditinggalkan rugi dia. Walau pangkat tinggi dan kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, dia punya wibawa di hadapan masyarakat, tapi tidak solat, rugi dia di dunia dan di akhirat. Jadi oleh sebab itu, kalau ingin diampuni oleh Allah dosa-dosamu dan ingin mendapatkan surga, jagalah solat. Ingatkanlah anak-anakmu untuk tetap solat. Bila anakmu berumur 7 tahun, ajarkanlah dia tentang solat. Bila anakmu berumur 10 tahun, lalu berani meninggalkan solat, ingatkan dia dengan tegas, pukul dia untuk mau melaksanakan solat. Jangan dibiarkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah adalah orang yang mau berzakat, berinfak, bersedekah, membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain. Nah, bayarkan zakat untuk membersihkan hartamu. Kamu bekerja, cari uang, harta banyak-banyak cari, bekerjalah dengan rajin, dengan teliti, dengan tekun, dengan cara halal. Setelah dapat, bagilah. Keluarkan zakat 2,5%, berikan sedekah, berikan infak, bantu pembangunan masjid musola, bantu saudara-saudara kita yang berkekurangan, saudara kita yang menderita kelaparan, yang kehausan, tidak punya pakaian, tidak punya tempat tinggal yang layak, mereka terusir, mereka teraniaya, maka panggil hatimu untuk membantu. Jangan biarkan mereka merana sementara kita tahu mereka kekurangan, kita tahu mereka kesulitan, kita tahu mereka kelaparan, lalu kita biarkan saja, maka hinalah orang yang tidak mau memberi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua, mari kita doakan, minimal doakan saudara kita yang sekarang mereka teraniaya, yaitu di Palestina. Mereka terancam dengan bahaya maut, dengan bom rudal yang dikirim oleh orang Israel, dan dengan begitu kejam membrutal, sehingga anak-anak, ibu-ibu, orang-orang yang tidak bersalah ikut menjadi korban. Nah, lalu bagaimana kita? Kita tidak bisa ke sana, dengan apa kita bantu? Dengan harta yang kita punya. Kita bisa mengirim, membantu melalui tim-tim yang datang kepada kita, kirimkan sesuai dengan kemampuan kita. Harta yang kita punya, kalau kita infakkan, kita sedekahkan, kita keluarkan zakatnya, juga menyebabkan terampun dosa kita. Orang-orang yang telah meninggal dunia, seandainya mereka dipersilahkan kembali ke dunia, mereka akan berimpak, bersedekah sebanyak-banyaknya. Karena mereka tahu manfaat sedekah itu luar biasa. Dia menolak bala ketika di dunia dan menolak siksa kubur ketika dikubur. Bersedekahlah, berimpaklah, berwakaflah, berzakatlah. Jangan simpan harta itu untuk pamer. Jangan simpan harta itu untuk diri sendiri. Tapi ketika kita masih sehat, masih kuat, masih kaya, berimpaklah, berzakatlah, berwakaflah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga. Nah, Bapak Ibu, itu yang ketiga ya. Dan yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, agar kita menjadi orang-orang yang diampuni, yang dimaafkan oleh Allah, dan mendapatkan surga yang dijanjikan bagi orang yang takwa, hendaklah engkau menjalin silaturahim, memperkuat silaturahim, jaga hubungan baik dengan ayahmu, dengan ibumu, dengan adikmu, dengan kakakmu, dengan kerabatmu. Jangan putuskan hubungan.
Sebab amalan yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah adalah silaturahim. Menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan berpecah belah. Jangan bercerai-berai. Jangan memutuskan hubungan silaturahim hanya gara-gara harta. Lalu putus hubungan dengan adik, putus hubungan dengan kakak, putus hubungan dengan ayah, putus hubungan dengan ibu, hanya gara harta pusaka kurang adil katanya. Bahkan ada lagi yang aneh hari ini Bapak Ibu. Terkadang dia rela memutuskan silaturahim dengan adiknya karena berbeda partai, karena berbeda pilihan, karena beda organisasi. Yang satu Muhammadiyah, yang satu NU, yang satu Tarbiyah, lalu tidak mau lagi tegur sapa. Rugi dunia akhirat. Silahkan berbeda partai, silahkan berbeda organisasi, tujuan kita sama, tapi jangan sampai putus silaturahim di antara kita. Ibu-ibu, orang yang menjaga silaturahim mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga. Tapi sebaliknya, orang yang memutuskan silaturahim mendapatkan dosa dan jauh dari neraka. Jauh dari surga, masuk ke dalam neraka. Orang yang memutuskan silaturahim. Bu, aduh hadis Nabi menyebut, ada 3 golongan yang solatnya tidak diangkat walau sejengkal dari kepalanya. Dia solat, rajin kali. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib. Tapi ternyata tidak diangkat dong. Tidak diterima dong. Waktu satu di antara yang 3 itu adalah ada 2 orang bersaudara yang tidak mau saling menyapa, saling membantu, saling menolong. Tidak mau tegur sapa, bahkan tetap saling membenci. Awak baru sana, sama-sama satu jamaah, sama-sama ke masjid, tapi tidak mau menyapa, tidak mau menegur, tidak mau menolong, tidak mau membantu, padahal dia tahu saudaranya butuh bantuan. Nah, silaturahim adalah jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga. Jadi Bapak Ibu, inilah kiranya yang bisa kita sampaikan dari uraian ayat Al-Quran pada surah Ali Imran 133 dan hadis Nabi yang kita sampaikan tadi, bahwa untuk mendapatkan ampunan dari Allah, segera kini minta ampun kita. Minta ampun. Dan setelah mati baru minta ampun. Kini sekali masih hidup minta ampun kepada Allah dan segera menuju ampunan itu dengan melakukan amal-amal perbuatan baik. Yang pertama, luruskan niat kita dalam beramal semata-mata mengharap ridha Allah. Yang kedua, jaga solat, karena solat itu perintah Allah yang wajib bagi setiap orang beriman 5 kali sehari semalam, dan keluarkan zakat apabila telah sampai haul dan nisabnya. Kemudian jaga silaturahim. Demikian saja, mohon maaf kau ada khilaf dan salah dalam penyampaian ambo tadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.